Oke, selamat pagi. Ya, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang data crawling. Wah, kerekam apa enggak? Oh, kerekam ya. Oke, ini sorry, ragu tadi kerekam apa enggak ya. Oke, itu ya. Jadi data crawling ini apa sih gitu ya? Intinya cara ini ya, otomatis mendownload informasi dari website ya, itu juga big data gitu ya. So, itu ininya big data adalah teknologi komputer yang merujuk pada pengolahan data yang memiliki ukuran besar, kan itu ya kita bahas di pertemuan pertama. Salah satu sumber yang dapat data besar adalah data crawling gitu ya, di ini ya, ambil terus gitu datanya ya, katanya apa namanya, mengalir gitu ya, mengalir cakaran dari cakaran gitu. Ya, kan melacak informasi di setiap level sumber data yang dapat diakses gitu. Ya, artinya pengenalan data crawling ya, sumber data crawling paling umum adalah website ya, bisa disebut web crawling ya sana. Sampai ini juga cara membuat web crawling itu bisa masuk ke dalam kategori penelitian tersendiri gitu ya, dari tugas saya sendiri, bukan seolah-olah kalau datanya di crawling tapi tidak dilakukan text classification atau apa NLP gitu ya, tidak jadi penelitian, itu salah gitu ya. Apa namanya, kalau kita lihat konferensi itu banyak sekali yang penelitiannya hanya sampai data crawling tapi sangat dalam gitu ya. Bagaimana menyesuaikan dengan format banyak website yang berbeda tapi merangkum menjadi satu database teks yang terstruktur gitu ya. Sana itu juga susah gitu. Sana ya, jadinya di sana juga masih banyak yang ini ya, kontroversi juga masalah TA di bidang data crawling ini gitu. Kalau tidak ada pengolahan yang menggunakan AI selanjutnya tidak dianggap susah gitu. Padahal data crawling itu susah gitu ya. Bahkan mungkin mengolah dengan algoritma menggunakan data sedikit yang diambil dari copy paste itu jauh lebih gampang gitu. Misalnya beda-beda ya itu. Intinya itu jadi tidak ada standar sebenarnya untuk apa namanya, kalau pakai algoritma lebih susah, itu tidak ya. Selalu setiap masalah ada tingkat kesulitannya masing-masing gitu ya. Sebelum kita mencoba kita tidak menemukan kesulitannya gitu. Sana. Oke, data crawling sangat berguna bagi perusahaan bagi mencari informasi yang tersebar bagi website. Umumnya dulu ini ya, sebelum ada sekarang istilah influencer gitu ya di YouTube gitu ya, sedikit menyebalkan. Oke, itu apa namanya, ada blogger gitu kan ya, blogger. Tapi blogger zaman dulu tuh bukan vlog yang pakai video, tapi ya benar-benar menulis saja gitu, misal mereview produk dan sebagainya gitu melalui blognya mereka gitu. Nah itu juga biasanya di crawl oleh perusahaan untuk melihat berapa sih orang yang bisa di endorse atau berapa orang yang mempromosikan dengan baik, berapa sih feedback dari blogger tersebut terhadap produk yang dipromosikannya gitu misalnya gitu ya. Data crawling dilakukan menggunakan sebuah aplikasi crawler istilahnya gitu ya. Di sini kita nanti bahas crawlernya dua, yaitu ini ya, menggunakan Beautiful Soup, itu nama library-nya, sama khusus Twitter kita menggunakan Tweepy. Ini kalau kalian lihat sini lagi masih muter lagi mendownload informasi gitu ya, sambil nanti skripnya, video tutorialnya mungkin dua ya untuk pertemuan kali ini ya. Kayak seperti itu. Intinya di sini tujuannya adalah mencari kesegaran dari informasi gitu ya. Intinya informasi terbaru gitu. Kita nggak mungkin scroll manual terus-terusan gitu ya. Jadi tapi untuk mencari informasi gitu, atau kita bayar orang untuk scroll manual Twitter gitu kan, boros banget gitu. Lebih baik kita bikin program crawler yang bisa mencari kata yang kita cari gitu, baik itu sentimen positif atau sentimen negatif gitu ya. Di sana intinya siapa sih yang jelek-jelekin produk kita, siapa sih yang lagi muji-muji produk kita, bisa kita suruh crawlernya itu mencari sendiri gitu. Nggak usah nyewa orang untuk browsing nge-tweet, apa, main Twitter aja gitu, nggak perlu gitu ya, seperti itu. Ini konsep dasar
data crawling adalah data source ya, web crawling setup sama clean struktur data. Nah, ini loh kadang orang nggak ini ya, apa namanya, saya eh ini apa namanya, membuat data yang clean dan terstruktur itu tidak gampang gitu loh dari banyak website. Misalnya mengumpulkan data tentang COVID-19 dari perbandingannya dengan situs luar negeri dan situs dalam negeri gitu, misalnya dibuat terstruktur gitu misalnya dalam itu juga perlu pengolahan yang lumayan gitu ya, harus pemahaman HTML yang sangat ini, terus juga pemahaman kalau ada misalnya modal atau pop up misalnya gitu di jQuery, gimana ngatasinya, itu termasuk pemrograman yang sangat teknis dan sangat susah gitu. Lumayan susah, ada tantangannya gitu ya di sana. Itu yang ini sedikit ya. Oke, jadinya langkah-langkahnya adalah menentukan sumber-sumber informasi pertama ya, jadinya menentukan atau membuat daftar sumber ya, daftar URL apa aja sih yang mau dikunjungin. Kalau dalam sosmed mungkin kata kunci ya di sana ya, bisa sama ya. Terus mengkonfigurasi aplikasi crawler ya, sana pastinya nanti apa namanya, ini ya, di sana bisa kita cari apa sih yang mau di download dari data tersebut gitu ya di sana ya, itu. Oke. Jadinya nanti di tutorial ya bisa saya jelasin lebih detail ya, untuk mencari data COVID-19 di detik.com saya buat tutorialnya. Sudah lama ya, sudah lama, daripada saya bikin lagi baru khusus ini, mending ini ya, apa namanya, saya jelasin. Mungkin saya ini ya, buat juga versi basicnya, untuk yang advance-nya saya kasih link gitu aja ya nanti ya mungkin ya. Karena kalau kasih yang advance-nya langsung mungkin takutnya ini ya, apa namanya, ada yang tidak paham gitu kan ya. Tapi saya yakin kalian jelas kok sebenarnya gitu ya. Gitu. Ini konsep dasar data crawling ya, sana melakukan data cleansing ya, menghilangkan duplikasi data misalnya sana ya. Ini jangan sampai ada data yang duplikat. Itu di tutorial yang saya upload di ini ya, mana di apa namanya, YouTube-nya saya, ada jelas kok sana ya masalahnya. Itu ya. Di video yang mana ya? Itu ya. Mana? Your channel. Coba, ini ya. Tuh linknya sebenarnya bisa ditampilkan aja ya. Oh, dia udah banyak sekali ya nambah ya, dalam satu semester udah banyak sekali nambah ya. Yang ini ya, test classification saya sempat ngisi untuk lain di sini ya, yang ini silakan di 2 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu sini termasuk cleaning data semua dijelasin di sana, 23 menit lumayan ya, seperti itu. Oke, bisa kalian coba ya. Terus restrukturisasi data, jadinya di struktur. Nah, itu juga dijelasin di sana, strukturnya berupa folder ya sana ya, saya jelasin. Jadinya ini tidak ada struktur yang harus begini harus begitu, tapi kalau harus begitu begini mungkin disesuaikan dengan classifier-nya ya. Tapi kalau misalnya tujuannya hanya untuk sendiri, mungkin bisa seenaknya gitu ya. Tapi yang penting rapi gitu ya. Ada penjelasannya di sini ya, di video ini. Oke, itu sebenarnya bisa ngasih link di YouTube, tapi terus terang saya nggak mau banyak ngabisin waktu untuk ngotak-ngatik graphical user interface gitu ya. Dan kenapa ya, malas sekali gini. Oke, itu intinya web crawler ya, untuk memperdalam pemahaman tentang data crawling ya. Contoh web crawling. Crawling secara spesifik suatu informasi yang dari internet ya. Ya, umumnya gitu ya, jarang lagi sekarang orang mengcrawling dari wireless LAN gitu ya misalnya ya, jarang ya. Itu web crawler ya. Di web crawler suatu program digunakan untuk mesin mencari, mengunduh halaman-halaman dari web untuk memperoleh lebih lanjut dalam membuat indeks web ya. Indeks web kemudian digunakan untuk mempercepat proses pencarian informasi di internet. Sebuah program skrip otomatis ya. Sana otomatis, harus nggak boleh manual ya. Jadi dikenal sebagai web spider ya, dan web robot gitu ya. Sana ya, istilah lain digunakan adalah ants, bot, worm ya. Ininya sama gitu. Isinya serangga lah gitu ya. Intinya serangga. Oke. Itu ininya, internet memiliki sebuah website yang mengandung informasi, mencari informasi yang relevan. Website membutuhkan mekanisme yang efisien ya. Jangan sampai orang yang disuruh browsing gitu ya. Sudah nggak zamannya lagi kayak dulu itu tugas SMA, tugas kuliah malah maka ada itu clipping koran gitu misalnya. Disuruh gunting-gunting koran tempel di buku gambar gitu, aneh ya sebenarnya.
Web crawler mengawali proses dari daftar URL, ya, jadi dibuat daftar URL-nya. Biasanya daftar URL itu sendiri didapat dari halaman subweb ya, subweb dari apa namanya suatu website. Itu juga dijelasi banget di sini ya, dijelasi banget di sini. Silahkan kalian nonton ya. Oke, itu ya bisa dilakukan ya. Jadi cara kerjanya ya, jadinya pertama menelusuri apakah itu halaman gambar atau selain HTML gitu, jadinya dicek ya. Jadinya dilakukan loop ya, download page ya sana. Bisa di-download atau tidak gitu ya halamannya. Jadinya kenapa kondisi gimana yang bisa 404 error gitu ya, biasanya kalau ini ya apa namanya dia URL-nya broken gitu ya, misalnya bisa jadi ada halaman itu ya itu. Ini ya kalau di link itu href itu yang salah ya. Itu ada lagi contoh. Ini saya pernahnya ini ya pingin kalian nonton slide ini setelah nonton video yang tadi, sebenarnya itu jauh lebih nyambung. Oke. Tadi ya. Jadinya seperti itu. Jadinya website itu ini ya sama menyambung ya semua ya, sama menyambung. Jadinya berakhir di mana gitu ya. Seperti itu. Jadinya dalam satu halaman, di halaman yang lain ada URL yang sama. Jadinya dengan mendaftarkan URL tersebut, kita tidak perlu mengunjungi URL yang sama ya. Jadi itu juga di script sudah saya jelasin ya di situ ya. Gini. Oke. Itu ya. Jadi strategi web crawler ya. Jadinya strategi web crawler juga disebut dengan algoritma aplikasi web crawler. Jadi web crawler memiliki asumsi web adalah direct graph ya. Jadinya direct graph dia direct graph berarti ada arahnya ya, dari halaman ini ke halaman itu. Jadinya dokumen sebagai vertex dan hyperlink sebagai edge-nya gitu ya. Itu jadinya. Nah, itu loh jadinya apa namanya, kalau penelitian atau TA berhubungan dengan apa namanya scraping atau web crawling itu membuat graph seperti itu juga outputnya. Jadinya banyak sekali yang dilakukan gitu ya sana. Bahkan kalau mau ditambahin cuma text classification mungkin ya boleh, tapi pakai library lah gitu ya, jangan terlalu dibebankan TA-nya kan gitu ya. Misalnya itu ya. Seperti itu. Di analisa ini ada graph lebih lanjut menggunakan algoritma graph traversal. Bisa dengan algoritma graph traversal, nodes atau vertices digambarkan sebagai kontak, direct edge ya digambarkan sebagai anak panah ya, seperti itu. Oke, adanya ini ya, breadth first search traversal sama depth first search traversal ya. Sana ada dua ya. Jadinya kalau breadth first ya di sini ya dengan sembarang graph dan sekumpulan seed graph akan bisa dilakukan dengan masukkan URL dalam seed dalam antrean. Persiapkan daftar nodes yang telah dikunjungi ya sana. Di daftar ini awalnya kosong ya, sana kosong, awalnya kosong ya sana. Di hilangkan node pertama dari antrean. Jadinya yang pertama itu dihilangkan karena dia yang menyambung ke halaman yang lain gitu ya. Tambahkan node tersebut dalam node yang telah dikunjungi ya sana. Jadinya yang belum dikunjungi sama yang udah dikunjungi gitu ya sana ya. Itu jadinya jika node akhir edge dalam terdapat node yang telah dikunjungi sudah di dalam antrian, jangan lakukan apa-apa terhadap edge tersebut. Jadinya misalnya di satu halaman itu sudah mentok ya, mentok itu maksudnya ya, tetap ada URL di sana, tapi semua URL di sana udah dikunjungi, berarti itu sudah jangan dilanjutkan gitu, beralih ke yang lain gitu. Sebaliknya tambahkan node pada akhir edge ke bagian akhir antrean ya, seperti itu. Jadinya ini ya, breadth first itu jadinya dari sini dan menyambung gitu ya. Selanjutnya dari satu halaman ke halaman lainnya ya sana. Seperti itu ya. Terus ini ya, kalau breadth first itu intinya dengan depth first apa bedanya gitu. Kalau breadth first dari yang besar ke yang kecil-kecil gitu ya sana. Ya, terus kalau depth first ya sana ambil link pertama yang belum dikunjungi dari halaman awal ya. Kunjungi link tersebut dari awal link pertama yang belum dikunjungi, ulangi langkah di atas hingga tak ada lagi link yang belum dikunjungi. Kunjungi link yang belum dikunjungi berikutnya terhadap level ulangi kedua dan seterusnya. Dan ini gambarnya sama ya. Tapi kurang lebih ini ya, apa namanya bedanya, dia dari halaman yang terkecil nyambung ke yang besar gitu ya. Dari depth first ya.
Jadi they first bekerja pada suatu vertical sehingga mencapai edge sana ya. Jadinya itu tidak cukup bagus jika edge berada di vertical yang berbeda ya sana. Tidak lengkap atau optimal. Yang menggunakan ruang yang lebih sedikit dibanding breadth lebih sedikit node yang dikunjungi perlu diawasi ya sana. Terus Bradman memeriksa semua alternatif dengan lebih teliti ya, lengkap optimal, memerlukan memori yang cukup lebih besar ya sana. Intinya itu kalau misalnya mengunjungi halaman sub itu lebih akurat di sana ya, karena melalui ini. Kalau misalnya melalui depth itu ini ya apa namanya lebih cepat karena mungkin URL di sana tidak terlalu banyak dan yang berhubung. Intinya kapan kita menggunakan depth first sama breadth first? Ini kalau misalnya depth first itu begini ya, apa namanya misalnya kita menemu satu berita atau halaman yang ini loh apa namanya berita negatif gitu, misalnya ini berita negatif, kita gunakan depth first sana di sana dia bisa mencari misalnya URL yang sejenis itu, atau kita bisa mencari depth first itu untuk mencari produk yang sejenis gitu ya, produk yang sejenis. Jadi misalnya produk yang seperti ini mana lagi sih, biasanya kan ada di halaman tersebut link terhadap produk yang sejenisnya gitu ya. Kalau breadth first ya umum ya, misalnya kalau yang saya jelasin di halaman saya sendiri ini adalah breadth first ya, breadth first jadinya seperti itu ya. Jadinya ilustrasi akses search engine di sini indexer ya, search engine repository, page yang di download ya, web crawler dan webnya ya, habis itu search engine query generator ya, sana sini user ya, sana mencari dan result gitu ya, sana ya dicari di sini dari web gitu ya. Rankernya ada rankingnya di sini ya, berapa yang paling akurat terhadap itu. Jadinya sekarang search engine punya algoritma yang udah makin canggih, jadinya kita nyari sesuatu bisa dapat ini gitu ya, kecuali yang berhubungan dengan masalah misalnya ini ya pemrograman gitu, sering sekali kita dapat yang lama-lama gitu ya duluan ya, sana itu susahnya sana ya. Ilustrasinya ya web sini ya, DNS ya, domain name service, fetch, di parsing ya, sana ya konten pernah dilihat, URL filter ya, light film, dan ini URL frontier sana ya, sini yang dimasukkan di sini ada di halaman itu ada URL apa enggak ya, masukkan sini pernah dikunjungi apa enggak, baru ini dan disimpan terus seperti itu ya. Gitu ya. Jadi URL frontier itu mengandung URL yang belum pernah dikunjungi ya. DNS itu singkatan dari sudah tahu ya pasti semua ya. Itu umumnya menggunakan protokol HTTP ya. Terus parse halaman ya, parsing ya. Parsing itu nanti menggunakan beautiful soup ya. Content scene menguji apakah itu pernah dikunjungi atau belum. Contohnya di ini ya, visit websitenya. URL filter ya sana. Itu memeriksa apakah URL yang terbaca harus dikeluarkan dari daftar URL ya, konfigurasi robot. TXT ya, atau URL harus dinormalisasi gitu ya misalnya. Ini yang sampai level mana sih gitu ya. Itu juga saya jelasin di sini ya. Di sini ininya level biasanya kan ada slash di sini ya, slash itu sampai pecahan berapa sih yang kita mau kunjungi dan kita anggap sebagai berita gitu tuh ini ya. Ini intinya gimana caranya kalau membuat crawling itu enak itu ya, setiap kita browsing tuh lihat URL-nya gitu ya. Kita sekarang di directory yang mana sih gitu. Kita masuk ya variable get-nya gitu, bisa kita lihat nih kan ya. Seperti itu. Ya, sebenarnya semua web bisa dipelajari, kayak ini view as ya, subscriber ini bisa dilihat. Subscriber gitu kan ya. Oke, dump URL elim ya, diperiksa, hilangkan duplikasi gitu ya. Jadi kebijakan web crawler, ini selection menentukan halaman mana yang bisa diakses ya, kebijakan revisit yang menentukan kapan sebuah halaman dikunjungi kembali untuk mendeteksi adanya pembaruan isi ya. Kebijakan politeness untuk menentukan bagaimana menghindari proses yang memberi kelebihan beban bagi website ya. Jadinya jangan sampai dibuat websitenya itu ini ya kecapean bandwidth-nya terkikis gitu gara-gara kita gitu ya, seperti itu. Oke. Ini kebijakan parallelization yang mengatur cara koordinasi ya, crawler yang tervisi. Nah ini parallelization jadinya sebaiknya menggunakan ini ya, pemrosesan paralel juga dalam ini ya. Yang mengambil mata kuliah pemrosesan paralel di saya udah dapat ngasih ya juga tutorialnya. Yang nggak ngambil bisa juga kalian browsing di konten saya, bisa dicari di sana ya.
Itu ya, parallelization bisa di sana digunakan ya untuk dikerjakan mencari informasinya secara paralel, itu lebih bijak di sana gitu ya. Oke, itu barangkali ya nanti untuk meningkatkan pemahaman bisa lihat tutorialnya juga ya, tutorial apa namanya pemrograman juga. Sekian, terima kasih ya.